ada yang lebih baru lagi 23 ya. Sama saja sebenarnya. Kalian ada yang ini udah nginstal Global Mapper? Sudah, Pak. Versi berapa, Del? Yang 23, Pak. Oke ya, ada yang 23 aja berarti ya. Yang 15 enak juga sebenarnya. Ada yang pernah nonton video rekaman di angkatan sebelumnya 19, 20? Belum ya? Oke ya, berarti ini sama saja sebenarnya materinya. Silakan buka Global Mapper kalian. Ya. Lagi loading. Sebelum itu coba kita buka ini ya, materi kita untuk minggu ini. Jadi nanti Global Mapper ini salah satu pendukung untuk memanfaatkan data-data permukaan bumi gitu ya, yang telah dibuatkan oleh tim geospasial gitu, baik nasional atau internasional, dengan kepentingan tertentu gitu ya. Jadi kalau mau membuat peta morfologi, kita harus mendownload peta DEM dulu. DEM itu bentuk 3 dimensi muka bumi. Jadi muka bumi di Indonesia itu atau di seluruh dunia itu sudah dipetakan gitu ya. Nah, di mana kalian bisa mendapatkannya? Ya. Satu ini linknya gitu ya. Saya klik ya. Nah, nanti dia mengantarkan kalian ke DEM SRTM 30 meter seluruh Indonesia. Nanti kalian download aja. Kalau kita ini di provinsi apa namanya itu Lampung ya. Nanti ada provinsi Lampung. Ini ya. Lampung kalian download gitu ya. Memang agak sedikit besar ukurannya. Saya sudah download, ukurannya sekitar 57 MB ini. Oke. Nanti isinya apa? Isinya lengkap sekali gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Oke. Nah, ini bentuk tiga dimensi dari provinsi Lampung. Oke, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Terus selain itu ada juga data RBI. Nah, kalau RBI itu apa? Informasi kalau tadi kan data-data untuk mengetahui muka bumi di Indonesia gitu ya. Kalau ini RBI itu informasi yang bisa digunakan untuk melengkapi peta secara administratif gitu ya. Nah, administratif ini apa? Misal kalian nanti mau membutuhkan beberapa desa, daerah Itera atau nanti Waihui atau nanti agak lebih jauh Jatimulyo gitu ya dan Lampung Selatan gitu ya. Nah, mau mencari rumah sakit, mau mencari jalan raya gitu ya, mau mencari bendungan, mau mencari apa gitu, itu datanya di RBI. Jadi kalian kunjungi saja. Di sini ada saya langsung arahkan SHP RBI Provinsi Lampung ya. Nah, nanti kalian download aja. Misalnya di Lampung Selatan. Kita kan mau membuat peta gitu ya di Itera. Itera akan kita petakan seperti apa. Oke? Nah, itulah dua link yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membuat peta permukaan bumi dengan informasi berbagai macam. Oke? Kalau ada yang ingin bertanya silakan dipotong ya, jangan nunggu selesai baru nanya. Oke? Nanti contohnya seperti ini ya, data SHP RBI itu ya. Saya enggak apa namanya itu full screen ya, enggak slideshow, nanti jadi ribet ini. Nah, ini adalah peta provinsi Lampung ya. Nah, ini saya ambil aja langsung di Google, jelek sekali gitu ya kualitasnya. Tapi kalau kualitasnya itu kualitas gambar, tapi kalau petanya baik gitu, bagus sekali, lengkap sekali. Karena ada informasi arah mata angin, logo provinsi ya, informasi dari gambar di sini, peta di sini, ada indeks peta, sumber peta gitu ya. Nah,
Jadi inilah peta Provinsi Lampung yang telah memenuhi syarat-syarat peta gitu ya. Ntar ada yang mau join kayaknya. Ya. Nah, terus saya lanjut. Nah, ini peta dam tadi ya. Ada yang 90 meter, ada 30 meter. Oke. Jadi ini tingkat keakuratan. Jadi nanti ada satelit gitu ya, mengambil foto muka bumi jarak 90 atau lebih dekat lagi jarak 30 ya. Tapi ya mirip-mirip saja lah gitu ya. Mana yang lebih baik lagi? Kalian gunakan drone ya sebenarnya. Ada kalau drone udah banyak ditambang sekarang untuk memetakan permukaannya. Selain itu juga memetakan kemajuan tambang gitu ya, pakai drone ya. Jadi menggunakan theodolite ya, menggunakan TS ya, total station itu masih ada yang mempertahankan. Tapi kerjaannya nggak cepat, oke? Tetapi lebih akurat. Nah, kalau dibandingkan dengan drone. Drone itu kalau pemetaannya salah titik satu patokan, salah semua gitu ya. Tapi kalau total station, patokannya itu jarang salah karena dibuat tetap di semen biasanya. Kalau salah titik nembak ke suatu daerah, yang itu aja salah, yang lainnya nggak ikut salah. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya ya. Oke? Nah, nanti kalau misalnya kalian merasa kurang dengan penjelasan saya, kalian juga bisa nonton YouTube ini. Atau nanti kalian juga bisa menonton rekaman apa namanya itu kuliah saya gitu ya. Saya nggak rekam gitu ya, karena memang rekaman sekarang itu nggak bisa disimpan karena terbatas ya. Kalau kalian mau, sama saja rekaman 2019-2020 ya. Kalau kalian mau rekamannya, oke? Materi. Nah, nanti kita seperti ini ya demonstrasinya. Kita coba petakan ITERA. Layaknya nanti ITERA itu mempunyai luas. Luas itu bisa kebayangkan atau menggantikan iup tambang ya. Nanti seperti ini ya. Kan iup tambang kan ya kotak atau nanti seperti apa gitu ya. Kita anggap seperti itu. Jadi agar kalian kebayang. Kalau saya kasih contoh misal di Kalimantan gitu ya. Kalian belum tahu daerahnya, mending kita memetakan daerah kita sendiri dengan ilustrasinya seperti iup tambang gitu ya. Nah, kalau udah jadi nanti kita bisa gunakan global mapper, kira-kira permukaan ITERA itu memang rata atau di tengah-tengah ITERA ada gunung atau nanti di laut gitu ya. Nah, itu kita coba buktikan nanti. Sampai seperti ini nanti ya. Nanti di global mapper juga bisa view 3 dimensi. Tidak hanya 2 dimensi ya, view saja tapi ya. Menampilkan saja 3 dimensi. Nah, contoh-contoh peta kalau sudah jadi ya, nanti disempurnakan di ArcMap ya atau ArcGIS, maka peta itu akan jadi seperti ini. Ya, lengkap sekali. Ini saya sendiri yang buat gitu ya. Ada informasi, ada ada judul ya, judul peta, ada arah mata angin, ada skala bar gitu ya. Informasinya apa, legenda, sumber peta, indeks peta gitu ya. Ini contoh peta administratif gitu ya. Peta IUP gitu ya. Ada peta geologi seperti ini. Ini peta geologi. Dan peta lainnya, oke? Siap ya kita demonstrasi? Silakan buka software kalian kalau mau yang mengikuti. Ini Global Mapper contohnya yang versi 23. Ini Global Mapper versi 15. Kita tunjukkan semua ya. Nah, ini yang versi 15. Ya. Seperti kalau kalian gunakan software nanti ada yang Landscape versi 4, ada yang versi 5 ya. Versi 5 tuh bagus sekali gitu ya. Nah, ini lebih enak menggunakannya kalau versi 23 ini. Ada yang tanyakan sebelum mulai? Nggak ada ya. Jadi tadi apa yang kita butuhkan datanya? Data DEM tadi yang kita download gitu ya. Jadi kalau kalian perlukan, saya copy saja ya. Data DEM-nya ke chat.
Nah, kalau yang belum punya data DEM tadi yang ukurannya ini, gitu ya. Nanti kalian ekstrak, gitu ya. Maaf, nggak usah diekstrak juga nggak apa-apa ya. Nah, oke. Tetap di sini saja. Nah, sekarang kalian balik ke software. Saya close dulu yang versi 15 ya. Open data files gitu ya. Jadi ini sumber sumber data yang akan kita olah. Apa yang kita akan olah? Data DEM Provinsi Sumatera data DEM Provinsi Lampung ya. Open. Jadi kita simpan di software tambang minggu 3 ada DEM. Ini ya. DEM inilah kita open. Tunggu saja karena agak sedikit berat. Nah, nanti satuannya jangan yang lain ya. Kita lebih mudah meter ya. Boleh saja yang lain, tapi di sini kita meter. Oke. Nah, inilah bentuk tampak atas ya. Tampilan tampak atas DEM Provinsi Lampung ya. Jadi kalau tampak atas seperti ini. Nah, kalau digedein gitu ya. Seperti ini ya. Kalau mau nge-view 3 dimensi, kalian view saja ya. View, ada nanti 3D view di sini ya. View, 3D view. Oke. Agak sedikit berat, tapi ya tergantung laptop ya. Laptop saya agak sedikit berat ya, agak jadul gitu ya. Nah, inilah tampilan 3 dimensi. Kita nggak tahu di sini mana Lampungnya di sini ya. Kita nggak tahu. Lampung Iteranya ya. Itera tuh di mana? Apakah di tengah gunung ini gitu ya? Atau di mana nanti? Nah, kita buktikan. Kita pelan-pelan saja. Oke? Nah, jadi ini adalah jadi kalau kalian mau gerak kiri kanan, kalian scroll kanan ditahan. Seperti kalau main PS itu R3 ya. Jadi kalian tekan ke bawah scrollnya, terus gerakan kiri kanan. Ya. Kalau kalian tidak scroll ini, tekan scrollnya, dia akan ngezoom ya. Oke. Nah, kalau misalnya berat, kalian bisa nge-hide atau menyembunyikan DEM ini. Nah, hilang dia gitu ya. Tapi bukan hilang, menyembunyikan gitu ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan wilayah Itera, saya akan gunakan Google Earth. Kalian boleh gunakan yang lain, Pak. Saya gunakan Kompas, mau ngambil koordinat Itera. Pak, saya mau apa? Mau main info, mau apa gitu. Terserah kalian ya. Saya gunakan Google Earth karena ini yang paling banyak digunakan orang lain. Orang-orang engineer juga ya, yang lain juga menggunakan ini ya. Jadi saya sudah ada namanya Google Earth Pro ya. Tapi bukan versi web. Nah, saya download dan saya install. Oke ya. Nah, inilah Google Earth Pro. Ada yang tanya? Nggak ada. Nah, ini Google Earth Pro. Siapa yang pernah pakai Google Earth Pro? Ada yang pernah? Ada nggak? Nggak ada yang pernah pakai Google Earth Pro? Belum, Pak. Aduh, oke ya. Yang pertama ini ya berarti ya. Jadi kita buat dulu folder untuk project kita ya. Di sini ini beberapa ya. Apa namanya itu folder yang tahun-tahun kemarin. Jadi kalian boleh di My Place klik kanan add folder ya. Misal saya buat di sini ST 2023 gitu ya. Ini software tambang 2023 ya. Ini banyak sekali. Nah, di sini akan menjadi atau folder ini akan menjadi tempat menyimpan file kalian atau directory bilangnya ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita harus cari dulu area kita. Misal kita mau
ITERA gitu ya. Langsung aja kalau kita tahu namanya atau ITERA aja langsung muncul gitu ya. Kita search, tunggu, dia akan mengarahkan ya, Globo ini akan mengarahkan ke ITERA. Nah, inilah ITERA ya. Oke. Jalannya belum dibeton. Nah, kalau ini kayaknya belum update. Jadi kalau mau update sebenarnya kalian bisa nge-view gitu ya. Nanti menggunakan time. Nanti ya, nanti aja itu. Jadi sebenarnya Google Earth itu bisa menampilkan kondisi muka bumi tahun ke tahun, bahkan sampai bulan ke bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang seperti ini, artinya ya, ini ya, time imagery from tahun 85. Kalian klik ya, sampai tahun 2002 ternyata ya, bulan 7. Yang paling update untuk ITERA itu. Oke? Nggak ada yang lebih update lagi ya. Bukan nggak ada ya, mungkin lagi proses gitu ya. Karena ini statusnya online. Jadi kalau kalian nggak online, nggak bisa buka Google Earth ini. Oke? Nah, sekarang bagaimana gitu ya? Kita pastikan ITERA itu berada di mana gitu ya. Nah, saya ingat gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu area ITERA, kita akan mendapatkan koordinat gitu ya. Tapi kalau dibalik nih, kalau kita sudah dapat koordinat di lapangan, sudah tahu area kita, nanti langsung dibuat areanya gitu ya. Nah, itu yang perbedaannya. Karena saya tidak ada koordinat ITERA, saya harus mendapatkan koordinat ITERA. Bagaimana caranya? Kita harus tahu batas-batas ITERA ini. Oke. Nah, kita balik ke folder tadi. Klik kanan di folder kalian, itu ditambah place mark. Atau nanti ini juga ada di atasnya, yang warna kuning ini ya, plus ini. Kalau di sini add place mark. Nah, jangan di close gitu ya. Nanti ini untuk buat nama dan ini ada koordinat. Oke ya. Nah, koordinat ini ada latitude, ada longitude ya. Nanti ada lintang, ada bujur. Oke, gitu ya. Terus nanti tandanya ini bisa kalian ubah, tidak hanya seperti ini kuning gitu ya. Bisa nanti merah gitu ya, atau yang lain. Oke. Nah, sekarang jangan di-oke-kan, tapi digeser saja. Ya, disembunyikan dulu. Nah, inilah akan kita gerakkan ya, kiri dan ke kanan. ITERA itu kita zoom. Kita zoom gitu ya. Ada yang tahu ini area Polda ya? Di sini orang Polda sering bermain futsal di sini ya. Ya. Nah, artinya ini area punya Polda. Yang ITERA mana? Yang ini mulai embung B. Jadi kita harus menempatkan place mark ini ke perbatasan ITERA dan Polda. Saya taruh di sini. Ini posnya Polda ya. Ini posnya Polda. Oke ya. Nah, tempatkan di sini perbatasan. Ini 1. Oke. Nah, terus kalian balikan lagi nih di sini. Ya. Nah, ini misalnya batas pertama 1 namanya, atau nanti Polda gitu ya. Polda 1. Nah, gitu ya. Udah itu oke. Nah, udah batas 1 gitu ya. Terus tambahkan terus ya. Tambahkan lagi di sini gitu ya. Polda buat nama ya. Polda 2. Oke. Terus tambah lagi seterusnya ya. Karena kita akan sampai membuat suatu area untuk ITERA. Ini misalnya Polda 3. Berbatasan dengan Polda maksudnya ya. Nah, terus udah selesai area Polda, kita ke bawah. ITERA tuh panjang sekali gitu ya. Nah, ini kalau kalian
Udah tahu ini embung Sumatera ya. Bukan itu batasnya. Jadi ke belakang lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ke belakang lagi, nanti ada gedung bundar, kalau nggak salah calon dinas perhubungan provinsi, tapi mangkrak ya. Nah, terus ada lagi nanti perbatasan ITERA yang mencolok ya di sini nih. Ini kelihatan pagar ya. Nah, inilah batas ITERA sesungguhnya. Oke. Nah, itulah yang akan kita buat batas belakang. Misal kita buat lagi ya, tambah ini batas keempat ya. Misalnya belakang ya. Sorry, di sini buat belakang satu. Oke. Nah, belakang satu di sini tuh ya. Jadi kalau kita kecilin gitu ya, terus yang paling kanan ya, paling kanan itu sampai sini. Oke. Ini kan belum dipangkas, berarti bukan punya ITERA ya. Yang udah dipangkas berarti punya ITERA. Oke ya. Nah, sekarang kita buat belakang dua, misal di sini. Tambah ini kita taruh di sini. Tulis namanya belakang dua. Oke. Nah ya. Setelah itu depan ya, yang sering ke masjid ini Atanwir masih ITERA. Jadi sampai ke depan. Kosan Putri Lia Family ada yang ngangkos di sini ya. Jadi tambahkan, tempatkan misal daerah sini ya. Nah, sini saja gitu ya. Nah, ini perbatasan dengan ITERA. Nah, ini depan satu gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ditarik langsung bisa silakan. Tapi kalau mau ditambah lagi misal satu ya di sini di tengah-tengah biar meyakinkan ya. Semakin banyak koordinat semakin bagus ya. Nah, di sini namanya misal daerah sini ya. Dari sini itu gerbang ITERA gitu ya. Nah, oke. Jadi cukup ya membatasi ya. Terus bagaimana? Kita coba-coba mau mengetahui luas. Nah, kalau kalian mau mengetahui luas, kalian tambahkan lagi, klik di folder, klik kanan, add ya. Ada nanti pet gitu ya atau poligon. Nah, kita poligon saja kalau untuk untuk mengetahui luas gitu ya. Nah, sekarang poligon bisa di sini, tulisan poligon atau di sini ya. Shortcut-nya ada. Oke, klik di sini bisa. Nah, poligon kalian mau namakan dulu silakan. Misalnya luas ITERA. Tapi jangan di oke ya. Kita klik di titik-titik yang kita buat tadi. Satu ya. Dua. Tiga. Baru tiga ya. Terus ke bawah terus ya. Ke bawah. Pakai scroll, pakai panah laptop kalian ya. 4 ya. Ke kanan. Harus urutan ya. Ngekliknya. Belakang. Terus ke depan. Nih. Terus satu lagi ini. Nah, kalau udah okein. Oke. Nah, kelihatan ya. Ini adalah poligon ITERA. Oke. Dia menutupi ITERA gitu ya. Kita bisa edit luas ITERA ini, klik kanan properties ya. Jadi kalian bisa style color. Color line-nya misal saya mau merah, pinggir-pinggirnya ya, merah. Areanya nggak berwarna gitu ya, bisa aja gitu ya. Jadi kita kosongin gitu ya. Nah, ya.
transparansi ya. Bentar. Ini ya. Kalian turunin aja gitu ya. Gitu ya. Kalau kalian buat 0 baru kelihatan. Oke? Dan misalnya kadang kurang tebal ya garisnya. Kalian buat 3 misal, bisa juga. Dia lebih tebal. Oke? Jadi inilah kita batasi ITERA. Ada yang mau tanyakan untuk sini? Nggak ada? Nah, selanjutnya data-data ini akan kita simpan. Kalau kalian mau simpan di Word atau di Excel silakan ya. Tapi saya nanti buka tutup software ini ya. Silakan kalau mau nanya. Izin bertanya Pak, kalau Ya. kita mau mengetahui luas daerah yang udah kita upload itu Pak, gimana ya Pak? Oh, di sini tadi ya. Jadi klik kanan, properties ya. Nanti ada measurement. Di sini ada ukuran. Jadi ada perimeter. Perimeter itu keliling ya. Kalau area itu luas. Jadi kalau perimeter kita buat tadi, kita pakai kilometer aja. 6,5 kilometer kelilingnya gitu ya. Kalau luasnya area ini yang paling mudah hektar. 244 hektar gitu ya. Ya memang tidak akurat gitu ya. Yang akurat harus ikutin ini aja kurang ke kanan gitu ya. Lihat nggak kalian ya? Harusnya lebih ke kanan lagi saya yang buat ini. Harusnya 270 hektar ITERA itu. Oke? Ada yang tanyakan lagi, Pak, Immanuel? Enggak ya? sudah Yang Pak. lain? Cukup ya? Nah, kemarin kalian yang Macbeth itu di sini ya, Embung E ya. Silakan kalau ada yang nanya lagi. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Gimana, Franklin? Tanya apa? Jadi, Pak, itu kan kalau saya ngeliat untuk global map ini kan kalau kayak warna hijau dan apa gini, Pak, dia kurang, kalau dari mata saya kurang jelas gitu, Pak. Bisa nggak ya, Pak, kalau dia dibikin kayak hitam putih gitu doang, Pak? Apanya yang dibikin gitu doang? Eh, Dibikin hitam putih, Pak, untuk nanti apanya ya, kayak untuk di printnya, Pak. Karena kan kalau dari saya sendiri ngelihat untuk warna lebih terbiasa ngelihat kalau hitam putih gitu Pak untuk maps. Bisa nggak ya gitu Pak? Oh, nanti bisa. Itu nanti kita editnya di ArcGIS ya, nggak usah di sini. Ini hanya untuk mendapatkan batas-batas ya. Bagaimana nanti kita menggunakan beberapa software ya. Tapi kalau untuk view, untuk tampilan gitu ya, nanti kita selesaikan di ArcGIS gitu ya. Mau nanti warnanya hitam Oh, putih baik gitu Pak. ya, itu nanti gitu ya. Yang penting kalian dapat Oh, baik koordinat Pak. dulu batas-batas ITERA. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 koordinat ini kan, kalau kalian nanti iup, mungkin lebih dari ini koordinatnya gitu ya. Nah, koordinat inilah kalian mau dapatkan langsung di lapangan menggunakan GPS, menggunakan apa gitu ya, atau digitasi bilangnya gitu ya. Nah, ngambilnya menggunakan atau orang tuh data satelit gitu ya, atau pencitraan gitu ya. Nah, itu ini salah satunya gitu ya. Punyanya siapa? Ya punyanya Google ya. Kita memanfaatkan Google Earth. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya minta Tidak Pak. waktu 2 menit aja ya. Bentar ya.
Oke ya, kita lanjut. Nggak ada lagi pertanyaan. Nah, pemanfaatan untuk Google Earth ini banyak sekali sebenarnya gitu ya. Kita bisa buat section gitu ya. Kita bisa buat tampilan seperti video gitu ya. Banyak sekali sebenarnya kita bisa memanfaatkan Google Earth. Tapi untuk materi ini cukup seperti ini aja gitu ya. Nah, produknya apa? Materi untuk Google Earth ini gitu ya, atau pelajaran untuk Google Earth ini, kita hanya screenshot saja gitu ya, yang akan kita taruh di Global Mapper nanti. Silakan kalian screenshot. Kalau saya gunakan snipping tool ya, karena snipping tool itu bisa membatasi bagian dari Windows kita, ya enggak semuanya. Oke? Mana tadi? Ini banyak yang ini ya, nggak pakai email litera saja ya. Kalau saya buka aja. Di mana ya? Enggak ada ya. Auto ini. Oh ini. Enggak ada juga. Itulah. Oke. Kita lanjut ya. Ini area yang sudah kita buat. Sekarang kita ambil aja gitu ya. Mau lebih luas nggak apa-apa ya. Nah, saya ambilnya sebatas sini saja. Nah, ini akan kita simpan. Simpan yang di folder kalian ketahui ya. Kalau saya simpan di pengajaran, software tambang, minggu 3 ya. Ini banyak sekali ya. Saya buat ini R 2023 ya. Simpan. Tip. Nah. Oke. Nah, sekarang kalian boleh close atau hide silakan ya. Sekarang kita coba buka Global Mapper lagi ya, ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi file gitu ya. Open data yang tadi. Oke. Mana tadi? R23 ya. R23 open. Nah, karena dia nggak ada koordinat, kita manual rectify image. Nanti kita coba lakukan georeferencing namanya ya, menyesuaikan koordinat yang akan kita inginkan, gitu ya. Oke. Nah, karena nggak ada koordinat, dia memberikan pilihan untuk memasukkan koordinat di sini, gitu ya. Nah, sekarang di mana koordinatnya, gitu ya. Oke ya. Nah, koordinat 1, folder 1, kalian buka Google Earth ya. Folder 1 itu klik kanan, properties. Nanti ada koordinat ini. Dia latitude, longitude. Lihat ya. Derajat, detik, menit, detik ya, south gitu. Nah, kalian pastikan bahwa di sini gitu ya, kalian masukkan apa gitu ya. Misal seperti ini. Select project gitu ya. Nah, geographic latitude longitude gitu ya. WJS 84 arch degree. Nah, artinya sudutnya unitnya arch degree. Ada yang lain juga, arch con radian gitu ya. Grade gitu ya. Kita arch degree gitu ya. Nah, sekarang pastikan ini geographic tadi latitude, longitude ya. Sebenarnya ada lagi yang lain ya. Ada UTM namanya yang biasa digunakan. Tapi ingat kalau di sini UTM, yang di sini UTM gitu ya. Nah, yang di sini kita ubah juga UTM. Ini kan masih menit, derajat, menit, detik gitu ya. Mengubahnya di tools ya. Di mana ya? Bentar. Option ya, di tools option, nanti ada di 3D view, itu ada di sini ya. Jadi UTM itu yang mana ini? Universal
transverse meter ya. Satunya dalam meter. Tapi kita tadi menggunakan ini, degree, menit, detik. Oke? Jangan salah gitu ya. Nah, kalau udah, sekarang kita lihat Polda 1 itu latitude-nya ini, copy saja ya. Copy, tapi S-nya nggak usah ya. Short-nya nggak usah, copy, langsung ke ini. Ya. Nah. Sekarang kita klik di mana? Klik di sini ya, titik pertama tuh di sini. 1. Nah, sekarang dia meminta latitude dengan longitude. Ingat, ini northing ya atau bujur ya. Lat ya, lat itu latitude. Nah, kita tadi copy latitude, oke? Dan pastekan di sini. Nah, gitu ya. Terus nanti yang longitude juga di copy. Ya. Ntar kopikan semua aja ya, coba ntar. Saya agak lupa ya. Semua atau batas itu aja. Copy juga dan pastekan di sini. Nah. Oke. Udah itu. Terus kalau udah add point tulis. Kita mau nambahkan, jangan di oke ya, add point tulis. Namanya misal tadi Polda 1. Oke. Masuk gitu ya. Terus satu lagi, kita random aja ya, nggak usah semuanya. Sebenarnya 3 titik koordinat udah cukup untuk georeferencing. Ini titik kedua, ini adalah belakang 1 ya. Klik, kita masukkan lagi gitu ya. Belakang 1 itu, ini udah tutup, belakang 1 tuh yang ini. Klik kanan, properties, kita copy latitude ya, copy, taruh di latitude. Kita copy longitude ya di Google Earth, taruh di longitude-nya di Google Mapper. Nah, add to point list. Ini tulis belakang 1. Oke. Nah, terus lagi apa? Tambahkan lagi ya, kalau 2 kurang. Kita tambahkan misal di sudut ini. Ini apa ini? Depan 1 ya. Depan 1 kita klik. Depan 1 itu di Google Earth adalah yang ini. Klik kanan, properties, latitude-nya kita copy, pastekan latitude di sini, balik lagi, longitude-nya kita copy, gitu ya. Kita pastekan di longitude ya, longitude di sini. Oke. Add to point list. Nah, ini adalah depan 1 ya. Oke. Nah, namanya nggak apa-apa beda ya, di Google Earth dengan di sini beda nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah pastikan gitu ya, udah nggak semua titik nggak apa-apa ya, ini cuman georeferencing. Dan oke ya, atau apply dulu, silakan apply gitu ya. Dan oke. Udah, dia di sini. Nah, ini udah ada koordinat. Sekarang kita munculkan aja. Nah, dia ngikutin gitu ya. Jadi benar bahwa yang kita buat itu berada di Lampung, seperti itu ya. Coba kalau tadi nggak ada, dia nggak berada di sini. Oke? Nah, kalau misalnya tampilan 3 dimensinya seperti ini ya. View 3 dimensi. Nah, Itera tuh benar ya di sini? Benar nggak? Datar nggak Itera? Atau dia berada di bukit gitu. Jadi kalau kita mau lihat, membuktikan, Itera itu memang datar ya. Bukan berada di gunung atau di kaki gunung gitu ya. Walaupun di sini ada bukit-bukit gitu ya, tapi ini udah laut. Oke? Nah, udah ya.
Sampai ke tahap ini bisa? Ini kita sembunyikan bisa gitu ya. Ini sembunyikan bisa. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, misalnya hilang Pak gitu ya. Kalian bisa klik kanan, nanti zoom to select layer. Nah, dia nanti ngezoom ini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Di Global Mapper, kita bisa memanfaatkan daerah ini ya yang kita buat untuk membatasi dam yang akan kita manfaatkan sebagai apa ya? Nanti utamanya peta kontur. Karena kan muka bumi itu konturnya kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya nanti kita mau buat peta geologi, itu kita harus ada lembar peta geologi gitu ya. Jadi beda, backgroundnya nanti beda. Nah, sekarang kita mau membuat kontur ya dari ITERA menggunakan dam SRTM ini. Oke? Caranya bagaimana? Kalian buat gitu ya area untuk apa namanya itu sebagai batas. Oke? Caranya bagaimana? Di sini ada create area feature gitu ya. Nah, ini kalian klik gitu ya untuk mengikuti area yang kita buat satu gitu ya. Aduh. Dua. Tiga. Bentar ya. 4. 5. 6. Nah, namanya apa ya? Batas ITERA gitu ya. Oke. Nah, ini silakan kalian pilih aja ya. Bebas aja ya. Mau building floor, ground ya, building ground ya, silakan aja nanti ya. Masukin aja 1 misal gitu ya. Oke. Dah. Inilah batas area gitu ya. Oke. Nah, nanti ini udah bisa kita hilangin. Nah, ini batas ITERA yang nanti bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, ini escape dulu biar nggak membuat lagi ya. Oke. Ada yang tanyakan batas ini? Ini bisa kalian edit juga ya nanti ya sebenarnya kalau mau di sini ya. Label area style gitu ya. Elevasi bisa di edit semua ya. Oke. Area style gitu ya. Misalnya kalian mau kalian ini nggak usah lah ya, nanti aja ya. Nah, oke. Nah, sekarang area inilah akan kita gunakan untuk membatasi ini. Jadi akan kita buat ini saja gitu ya. Nah, mana untuk membuat apa namanya itu peta kontur, kontur gitu ya. Kita klik gitu ya di analyze, nanti generate kontur di sini ya gambarnya ini. Kalau kalian mau shortcutnya di sini ada create kontur gitu ya. Nah, create kontur bisa gunakan bisa klik ini langsung gitu ya. Nanti dia muncul seperti ini. Ya. Buat aja generate kontur gitu ya. Nah, kan harus paham interval kontur gitu ya. Udah tahu ya minor, mayor ya. Ini minor, misalnya yang kecil-kecilnya per 1 meter. Mayornya nanti per 1 misalnya yang nanti yang tebal-tebalnya 5 meter gitu ya. Intervalnya per setiap 5 meter gitu. Silakan aja gitu ya. Atau nanti kalian intervalnya per 10 meter. Artinya apa?
nanti semakin jauh gitu ya untuk perbedaan elevasi. Jadi kalau misalnya kalian membuat kontur di gunung yang perbedaan elevasinya 10 meter kelihatan. Tapi apakah ada di ITERA perbedaan elevasi atau ketinggian itu 10 meter? Kan nggak ada. Jadi tolong nanti kalian pahami lapangan kalian yang buat itu apakah ada, benar-benar ada intervalnya 10 meter. Kira-kira ada nggak ITERA itu areanya ketinggiannya beda 10 meter? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti coba kita buat 5 meter. Atau nanti lebih pendek lagi bisa itu ya. Nah, sekarang kita ini nggak usah diedit apapun, langsung ke kontur bound ya. Nah, bisa nanti kalian all load data gitu ya. Artinya kontur semua dam. Ya, susah sekali tuh, besar sekali ya. Atau nanti bisa Drawbox itu menggambar gitu ya. Atau nanti crop gitu ya. Drawbox gitu ya, bisa gitu ya. Kita gambar, silakan. Oke. Atau use layer boundary gitu ya. Nanti kan dem area SRTM jangan diklik gitu ya. Atau R23 bisa atau 1 bisa ya. Kalian pilih aja. Oke. Nah, misal kita batasin dulu, kita mau area yang mendekati gitu ya, area ITERA ini. Kita buat sini, klik sekali ya. Bisa dikecilin, dibesarin ini ya. Klik sekali gitu ya. Dan diblok. Nah, gitu ya. Caranya seperti itu. Nah, tapi ini udah keklik ya. Nah, di zoom out kira-kira enak gitu ya membuat bloknya. Coba lihat ini. Klik sekali, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Inilah area yang akan kita buat konturnya. Ini cara pertama. Dan oke. Nah, nanti dia akan seperti itu. Ya. Dan kita oke kan. Nah, jadi konturnya akan muncul di sini yang baru ya. Gitu ya. Jadi inilah kalau kita sembunyikan, nah ini kontur yang dihasilkan yang dari kita buat tadi gitu ya. Oke, kalau mau menampilkan 3 dimensi 3D view, nah, gitu ya. Oke. Nah. Terus misalnya ini udah ya, udah jadi, kita hide juga bisa. Kita mau munculkan yang lain gitu ya. Konturnya, konturnya jangan yang itu. Kita membuat konturnya ngepas dari yang kita buat batas ITERA saja. Jadi gunakan bond yang kita buat tadi. Nah, ITERA kan 1 tadi ya batasnya ya. Yang ini. Oke, kita oke kan. Dan oke kan. Nah, terus kita munculkan aja. Mana tadi? Nah, sorry. Ini ya. Jadi pas batas ITERA saja gitu ya. Yang dia generate. Nah, ini kepaksa karena apa? Karena paling tinggi di sini. Dia nggak bisa ngikutin ini ya. Kalau kalian mau itu ya, pas dengan garis gitu ya. Nanti cara ketiga ya. Ini kita head juga. Kita buat lagi kontur ya. Create kontur, kontur bound gitu ya. Nah, ini kita contoh kecilin lagi ya. Ini misalnya 2 aja ya, 2 meter. Ini 0,2. Oh, nggak bisa ya. 0. Oh, nggak bisa ya. Jadi ini misalnya 1 ya. Nanti 2. Ini kita kecilin lagi per 4 gitu ya. Konturnya kita Drawbox. Nah, jadi kita gambarin ngikutin ini. Masalah. Oh, nggak bisa juga ya, maaf ya. Ngikutin ITERA, harusnya ini muncul ya, tapi kok nggak muncul ya. Nah. Crop to area.
Oh iya, maaf ya. Kita harus areanya ini harus dibuat dulu gitu ya. Jadi tadi yang area ini harusnya diklik dulu seperti ini ya, maaf ya, diklik dulu dan baru create ya. Nanti baru muncul ini di sini. Nah gitu ya. Kalau udah ya, ini 4, 1, 2 ya contohnya. Langsung crop area picture. Oke. Nah, dia akan memunculkan kontur batas itera aja pas ya, garis itera itu. Nah, seperti ini. Inilah konturnya nih. Ya. Dia elevasinya ada 104, 108. Karena tadi kita perbedaan kontur adalah 4 meter gitu ya. Nanti ini 100, 104, 108, 112. Berarti ini yang paling tinggi gitu ya. Nah, nanti data-data kontur ini kita bisa manfaatkan. Bebas kita mau memanfaatkan seperti apa. Misal kita mau ambil yang agak luas ya. Yang luas tadi yang ini ya. Nah, oke ya, ingin ya. Kita simpan ya. Klik kanan. Nanti bisa kalian convert ke data yang bisa kita buka di solver lain. Karena apa? Kalau ini hanya di Google Global Mapper ya. Nah, makanya kita coba simpan di data yang lain. Nah, data yang lain itu ya yang paling banyak ya, yang paling data yang paling bisa dibuka di beberapa software itu DXF ya, punyanya data AutoCAD sebenarnya. Nah, kita contohkan ya, DXF itu bisa dibuka di manapun ya. Kita export to layer, new file gitu ya, layer export. Ada DXF banyak sekali gitu ya, data yang makan kita ubah gitu ya. Atau kita klik ini gitu ya, nah, ada di file juga gitu ya. Nanti ada export ya. Sama saja ya, kalau saya langsung aja pilih mana yang ini ya, klik kanan layer ya, export, nanti di DXF langsung aja. Kalau kalian mau baca langsung di ArcGIS nanti ada datanya itu, bentar ya. Kalau KMZ ini itu di Global Mapper ya. Kalau misalnya di, saya lupa datanya itu apa ya kalau untuk ArcGIS. Nah ya, tadi ya datanya itu adalah, kok jadi saya lupa ya. Kalau saya ini ada map info ya, maka MATLAB juga ada ya. Nah, DWG ini AutoCAD, DXF ini AutoCAD ya. Google Map juga bisa nih kalau kalian mau nyimpannya gitu di Google Map. Oke ya. Sebenarnya kalau di apa namanya itu ArcGIS gitu ya, itu DXF juga bisa kita gunakan ya. Oke. Nah, sekarang kita DXF aja langsung, DXF kita okein. Nah, nanti kalian pilih di sini gitu ya. Apa data-data yang perlu kita perlukan apa namanya itu di ekspor seperti apa ya. Jadi kalau ini don't include display label. Jadi nanti label-label yang di dalam gak ikut gitu ya. Atau nanti include all gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, tapi jangan lupa kalau kita mau include, ini create 3D feature using loaded elevation data ya. Ini juga dicentang gitu ya. Nanti kalau nggak dicentang dia nggak bisa gitu. Generate accept koordinat gitu ya. Oke. Nah, nanti kalian coba DXF-nya versi berapa gitu ya. Kalau sebenarnya dia membaca AutoCAD kita kan saya kan 2020. Dia menyimpan di bawahnya 2018. Kalau kalian mau kalian aman,
buat aja di 2010 misalnya. Nanti AutoCAD 2012 ya, itu masih bisa membukanya. Oke? Nah, kita oke kan ya? Oke. Nah, simpan ya. Minggu ketiga kita buat namanya tadi apa tadi? Kelas kalian tuh apa saya buat ya? Ini aja lah ya. ST software tambang 2023. Nah, gitu ya. Dan save. Udah jadi gitu dia. DSF-nya udah jadi. Oke? Udah kita simpan. Kita cari saja di minggu 3 DSF ya. Nanti kalian bisa tipe ya, pilih ini tipe. Nah ya, DSF mana DSF? Nah, DSF ini ya, ST 2023. Nah, nanti kita buka di AutoCAD. Sekarang saya buka AutoCAD. AutoCAD. Nah, ini ya, AutoCAD saya ya. Nah, ini ya. Tunggu aja. Ada yang ditanyakan sembari menunggu AutoCAD? AutoCAD agak berat ya. Silakan kalau ada yang ini tanyakan. 58 orang ya, banyak juga ya. Oke, tunggu ya. Kita buka AutoCAD. AutoCAD-nya baru buka. Nah ya, ini AutoCAD. Sekarang kita coba buka data yang tadi ya. Kalian drag atau open juga bisa gitu ya. Open di sini ya. Open gitu ya. Atau nanti kalian open file di sini juga bisa ya. Nanti dia ke arah mana gitu ya. Ini dokumen ITERA. Kalau saya ingin nyimpannya pengajaran, software tambang minggu 3. Tadi ST 2023 ya. Nah, itu open. Gitu ya. Nah, inilah ya. Jadi kalau di AutoCAD 3D view-nya agak sedikit ini ya. Sedikit berat. Tapi ini ya, udah 3D view dia. Nah, tadi label-label yang ada misalnya apa namanya itu elevasi 108 gitu ya. 104 tuh nggak ada lagi karena don't include ya. Nah, ini udah tampil ya 3D view. Oke. Nah, sekarang coba kalau kita buka juga ini udah jadi ya. Nah, udah jadi. Kita buka juga datanya di Surpak ya. Sebenarnya diolah di Surpak yang bagus ya. Jadi DSF itu kalau kita simpan data disimpan dalam DSF itu bisa dibuka dimanapun. Nah, sekarang saya buka Surpak. Nah, tambah berat ya. Kita buka semua software. Nah, ini Surpak nih. Ya. Install aja dari sekarang ya. Surpak. Surpak itu tadi di dokumen kita simpan. ITERA, pelajaran, software tambang, minggu ketiga. Tadi namanya ITERA 2023. Nah ini ya, ST 2023 DXF. Kalian drag aja ke sini. Nih, ini ya. Kalau di Surpak lebih enak nge-view-nya 3 dimensi gitu ya. Nah. Oke. Kalau kalian nanti mau melanjutkan dia jadi apa ya, menjadi topo, ini bisa sekali gitu ya. Nanti di solid gitu ya, dan simulasi gitu ya. Dan insert segmen misal gitu ya. Baik. Oh, tapi ini harus di ini dulu ya. Harus dibuat apa namanya itu. Nah, seperti ini ya. Gitu ya. Ya kalau pelan-pelan bisa atau nanti sekaligus. Tapi nanti ya itu ya. Yang penting kita udah bisa memunculkan ya. Nah, ini data DSF yang bisa kan datanya DSF nih. Yang bisa dibuka di Surpak, nanti bisa dibuka di AutoCAD gitu ya. Itu artinya apa? Kita bisa memanfaatkannya di software manapun. Termasuk DSF nanti kita lanjutkan di
ArcGIS ya. Jadi DXF minimal bisa dibuka di 3 software ya, Surpak, AutoCAD, ArcGIS nanti. Kalau misalnya Global Mapper, ya memang sumbernya dari sana tadi. Oke? Ada yang tanyakan terkait materi hari ini? Nggak ada? Cukup ya? Kalau cukup, udah nih kelas kita nih hari ini. Cukup ya? Masih ngantuk ya? Oke ya? Baik ya, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Nanti saya share link video yang tahun kemarin ya, untuk mengulang-ulang gitu ya, karena software itu memang harus diulang-ulang ya. Atau nanti di materinya ada di video yang memang bagus ya di YouTube mengulang-ulang gitu ya. Tapi itu sedikit panjang, sedikit lama gitu ya kalau di YouTube itu ya. Kalau ini kan khusus untuk memanfaatkan software-software tertentu saja. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan untuk materi minggu ketiga dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Makasih Pak.